Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,81%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia terkoreksi cukup signifikan pada hari ini sebesar 2,25% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 23.990. Artinya kemarin daily close di bawah dari berapa? 24.000 ya. Lalu untuk Ethereum dia pada hari ini koreksinya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Bitcoin di angka 1,25% dan sekarang trading di 1.651. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sebesar 1,5% di angka 309. Untuk XRP dia terkoreksi sebesar 1,71% di angka 38 sen. Lalu Cardano dia terkoreksi sebesar 2,81% di angka 38 sen. Untuk Polygon Matic kali ini lumayan besar ya, dia terkoreksi sebesar 4,46% dalam 24 jam terakhir dan dia trading di angka 1 dolar lebih 35 sen. Dan yang terakhir Dogecoin dia terkoreksi sebesar 2%-an dan sekarang trading di angka 8 sen. Jadi pada hari ini kita bisa lihat hari ini cukup banyak yang terkoreksi dengan signifikan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai economic calendar. Untuk kemarin kita bisa lihat sayangnya data dari US nggak terlalu bagus ya. Kalau kita bisa lihat di sini data dari US itu ini kan kemarin ya. Kita bisa lihat data di US itu initial jobless claim ternyata lagi-lagi masih lebih rendah daripada forecast. Itu mungkin salah satu penyebab kenapa ya sedikit terjadi koreksi. Lalu untuk GDP nggak terlalu signifikan, lebih rendahnya daripada forecast dan crude oil inventories juga ya nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Jadi untuk hari ini kita bisa lihat ada nggak sih yang penting? Seingat gue ada PCE ya. Untuk hari ini yes akan keluar data core PCE. Nah untuk core PCE tentunya harapan kita itu adalah dia lebih rendah daripada forecast ya. Untuk sekarang forecast itu di 0,4. Nah, kalau udah bisa lebih rendah daripada ini ya, ini harusnya bisa membuat indeks dolar kembali melemah. Itu untuk PCE ya. Nah, selain dari PCE, kita bisa lihat ada juga new home sales. Nah, untuk new home sales ini ya, harapan kita adalah apa? Dia lebih rendah daripada ekspektasi juga. Karena kenapa? A higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Tentunya kita sebagai trader atau investor yang memegang risk on asset seperti kripto, harapan kita adalah USD kembali melemah. Jadi for now untuk si new home sales, harapan kita itu dia lebih rendah daripada 620.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar kita pada hari ini. Untuk besok coba kita ngintip sedikit ada yang penting nggak sih? Untuk besok sepertinya nggak ada ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, analisa Twitter ini ngomongin soal RSI ya, stokastik dan RSI tepatnya ya, stokastik RSI di di time frame monthly ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat historically, bahkan sejak 2012 ya, apabila stokastik ini sudah yang pertama, sudah terjadi cross yang biru di atas dari yang merah, dan juga dia menembus angka 20, biasanya mulai terjadi movement yang signifikan ya. Seperti di 2012 di sini ada movement signifikan di sini ya. Lalu 2016 ya, ini kayaknya belum 16 deh. 2015 akhir kita bisa juga saat terjadi cross di sini dan tembus 20 movement signifikan. Dan bahkan ya di cycle yang terakhir kemarin pun kita bisa lihat saat terjadi cross dan mulai tembus dari tembus di 20, kita bisa juga movement signifikan. Nah, pada kali ini kita bisa lihat sudah mulai juga terjadi satu penembusan di bukan MA20 tapi di angka 20 di sini ya. Tapi baru satu. Nah, jadi selanjutnya gue harap sih yang merahnya juga naik dan tembus juga di atas di 20. Karena kalau kita lihat dari yang sebelumnya semua seperti itu ya. Jadi lagi-lagi ini satu lagi teknik analisis yang menunjukkan bahwa Bitcoin sudah masuk ke dalam bull market ya. Jadi lagi-lagi kalau secara teknikal sudah banyak banget bukti bahwa kemungkinan besar secara long term Bitcoin sudah mulai masuk ke siklus baru.
tinggal yang kita butuhkan adalah konfirmasi saja dari the Feds ya. Dengan ya mereka mulai misalkan mengecilkan peningkatan interest rate, bahkan mulai menghentikan, dan mungkin yang pertanyaan akan sangat obvious nanti adalah apabila the Fed sudah mulai melakukan QE atau quantitative easing. Bahasa kasarnya adalah printing uang ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke charting. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini ya kondisinya ya kemarin otomatis masih merah ya, dan kalau secara bentuk candlenya itu dia membuat spinning top ya, bearish spinning top. Ya itu tentunya nggak terlalu bagus. Tetapi kalau kita ngomong secara struktur, kita bisa lihat di sini bahwa ya Bitcoin pada faktanya bertahan di atas dari 23.763 ya, bahkan sudah terjadi 2 kali retest di daerah support tersebut ya, which is good. Nah, selanjutnya PR untuk daily-nya otomatis jelas ya. PR untuk daily-nya kalau bisa sih harapan gua jangan sampai daily close di bawah dari 23.700-an, atau mungkin lebih penting lagi jangan sampai daily close di bawah dari MA20. Itu harapan gua ya. Nah, tapi menurut gue yang ekstra penting, lu kalau udah sering nonton DJWT harusnya udah hafal juga, karena memang lagi-lagi belum terbanyak perubahan, yaitu adalah di weekly ya. Nah, harapan gue di weekly adalah Bitcoin itu bisa bertahan ya, bisa bertahan di atas dari bull support band. Yang kalau sekarang sih coba kita lihat ya di angka berapa. Yang sekarang itu price range itu di angka sini ya, di 19.561 sampai 21.115 ya. Ya kalau dia retest nggak apa-apa ya menurut gua. Kalau dia retest seperti ini nggak masalah, naik lagi ke atas nggak apa-apa, atau konsolidasi di sini juga nggak apa-apa ya. Dia konsolidasi di sini nggak apa-apa. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kalau sampai weekly close dia di bawah dari sini ya, dia ke sini dan close di bawah dari bull support band, itu kemungkinan besar akan terjadi lower low, which is bad ya. Oke, itu untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar ya, harapan kita sebenarnya sama juga seperti kemarin ya, tapi sayangnya ya kita bisa lihat sendiri ya, sayangnya kita di sini dia malah menguat ya, dan malah membuat suatu higher high. Jadi ini sebenarnya berita yang nggak terlalu bagus untuk risk on asset. Nah, harapan gue sih simple ya, mulai pecah higher high higher low-nya, tembus ke bawah, dan daily close di bawah dari 104,13 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice. Tujuannya adalah untuk edukasi. Dan bagaimana cara untuk mendukung TC? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan kita bisa di sini lagi-lagi Bybit sedang ada event yang luar biasa yang bernama Meme Coin Party. Ini hanya untuk di Indonesia, Philippines, dan Thailand saja. Jadi sebelum lu beli meme coins ya, mendingan ikutan ini aja, lebih gampang dapatnya ya. Kalau kita di sini lu bisa mendapatkan 10 juta bonk, 1.150.000 Shiba Inu, 3 juta Floki, dan 5.100 Dogecoin di waktu bersamaan dengan menyelesaikan simple task ya. Yang pertama, gimana caranya bang? Simple banget, lu klik daftar sekarang dan ya daftar ya. Lalu yang pertama, kalian tinggal ikuti saja yang event pertama ini, sangat gampang sekali, sign up dan deposit. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu dan 100 Dogecoin ya. Caranya seperti apa? Yang pertama, tinggal sign up di Bybit dan complete at least KYC level 1 saja. As simple as that. Kalian bisa mendapatkan 150.000 Shiba Inu ya. Dan ini hanya untuk 200 sign up pertama. Jadi buat lu yang belum, secepat mungkin sign up ya. Lalu yang kedua, lu tinggal melakukan deposit yang lebih dari 50 USD ya, selama 7 hari setelah lu sudah sign up ya. Jadi easy banget ya. Itu rewardnya sebesar 100 Dogecoin. Ini untuk 500 depositor pertama ya. Lalu selanjutnya event kedua, ini adalah kita tinggal trade 200 atau lebih USD dalam spot, dan kita bisa menangkan lottery prize untuk memenangkan meme coins ya, atau meme coin tokens. Kita bisa di sini, kita bisa mendapatkan 10 juta bonk untuk 100 pemenang. Ini nggak ada kriteria, literally nanti tinggal dibagikan saja ya. Lalu 20 pemenang akan mendapatkan 3 juta Floki ya, apabila si spot trading volume sudah mencapai lebih dari 5 juta US dollars, bukan punya lu sendiri tapi seluruh partisipan. Yang ketiga, lu bisa mendapatkan 5.000 Dogecoin untuk 5 pemenang yang hoki ya.
dengan total spot trading volume sebesar 15 juta US dollars. Ya, lagi-lagi bukan cuma punya lo, tapi semua partisipan. Yang ketiga, lo bisa memenangkan juga 10 juta Shiba Inu dengan kalian mengikuti social media campaign mereka. Kalian tinggal share ya, dan nanti akan mendapatkan satu lucky draw tiket ya. Cara seperti apa? Tinggal nanti submit sharing lo ke form ini dan 20 user yang beruntung akan mendapatkan 1 juta Shiba Inu masing-masing ya. Buat lo yang tertarik, silakan bisa post lo di sini, baca semua syarat dan ketentuannya. Apabila sudah cocok, bisa ikutan ya. Dan jangan lupa untuk selalu trade di Bybit. Oke, dan untuk Bitcoin ya. Jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini secara posisi spot dia kembali retest lagi ke buy limit kedua kita secara spot ya tentunya ya. Jadi buy limit pertama sudah kena di sini, buy limit kedua sudah kena di sini, dan yang tinggal belum kena adalah buy limit ketiga kita yaitu di MA20. Jadi sekali lagi gue ulangi, yang tersisa hanya tinggal MA20 saja. Kecuali buat lo yang kemarin lupa pasang buy limit di kedua ya monggo bisa hari ini dipasang lagi di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara spotnya. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest 1, retest 2. Maka dari itu apa? Kita sudah bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Nah, posisi long di sini tentunya jelas target TP-nya adalah di 24.495 ya. Jadi kurang lebih untuk posisi long seperti itu. Untuk posisi shortnya kemarin juga sudah kena target TP ya. Jadi gue kemarin sudah bahas juga, gue sudah buka posisi short di sini, retest 1, retest 2. Nah, kena target TP kita di 23.763. Secara persentase lumayan ya. Kemarin itu berarti dari posisi short Bitcoin di sini tuh profit sebesar nyaris 3% ya. Quite good. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk Bitcoin. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa lihat di sini berbeda dengan BTC. Untuk Ethereum buy limit kedua kita masih belum kena ya. Jadi untuk sekarang kita update lagi, buy limit pertama di sini 1660 sudah kena. Buy limit kedua kita buat yang kemarin baru pasang belum kena, buat yang kemarin lusa sudah kena ya. Sementara untuk buy limit ketiga kita yaitu di 1567, yaitu struktur dan juga MA50 yang sedang confluence sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara spot. Untuk posisi futuresnya kemarin kita dapat posisi short, retest 1, retest 2. Nah sayangnya kemarin itu belum kena target TP kita di 1623. Jadi buat lo yang sudah masih punya posisi short bisa ditunggu aja. Kita tunggu sampai ke 1623 ya. Nah selain dari itu kalau buat lo yang nanti mungkin andaikan nih ya sampai sudah dekat ke jam berapa tuh ya. Hari ini tuh nanti PCI itu keluar jam setengah 9 ya, belum kena juga target TP. Buat yang konservatif boleh TP duluan. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1660. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa di sini kondisinya itu buy limit pertama sudah kena kedua kalinya ya. Dan kayaknya pada hari ini sudah waktunya kita mulai menyatukan MA20 dengan buy limit pertama ya. Jadi kalau kemarin kan gue pisah ini menjadi 2 buy limit, tapi sekarang udah terlalu dekat jadi gue putuskan untuk sama aja ya. Jadi buy limit pertama secara spot di Matic bisa di MA20 atau di $1.35. Untuk buy limit kedua, kita akan mulai geser ke MA50 yang pelan-pelan akan naik dan lebih mendekati ke tengah di sini ya. For now itu di $1.13. Dan untuk buy limit ketiga yaitu di $1.12. Untuk posisi futures di Matic kita bisa lihat kemarin retest 1, retest 2 di $1.35. Maka kemungkinan besar lo sudah punya posisi long di sini. Nah kalau kita lihat kemarin ini tipis ya. Jadi ya kalau gue pribadi kalau setipis ini gue tunggu besoknya seperti apa. Andaikan Matic besok tetap di close di bawah dari $1.35, maka cut loss. Tapi kalau dia berhasil bertahan di atas, ya sudah, berarti kita bisa lanjutkan posisi long kita sampai target TP di $1.53. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat secara spotnya ada sedikit perubahan. Karena MA50 sudah lumayan signifikan di atas dari 301,7 ya. Jadi untuk buy limit pertama secara spot di 304,8 yaitu MA50. Buy limit kedua kita di 301,7 dan buy limit ketiga kita di 296,8. Jadi itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita
Kita bisa lihat kemarin ya, masih sama seperti ya pembahasan dari kemarin di sini lah ya. Posisi short kita sudah kebuka dari tanggal 21 Februari. Sekarang semakin mendekat ke MA50. Jadi jangan lupa target TP-nya digeser ya. Karena MA50-nya sudah signifikan lebih di atas daripada tanggal di 22 ya. Untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat di sini buy limit pertama sudah kena dari tanggal berapa nih? Udah lama lah ya, 20 Februarian awal. Nah, lalu untuk posisi buy limit kedua kita di MA50 sekarang sudah semakin mendekat ya. Jadi buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga kita di $13. Jadi itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya ya, mungkin yang paling dekat di sini adalah posisi short. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 ya. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA20 untuk yang lebih konservatif. Dan yang lebih agresif kalian bisa pertimbangkan untuk target TP-nya di $14 lebih 43 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa, gue gak akan bosan untuk mengingatkan, jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.